Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Sianipar dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Satuan Negara Indonesia. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai surga dan neraka pada mata kuliah agama Kristen yang diampu oleh Bapak Pastor Dr. Spencer Ripelho Tutapea. Ya, jadi yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu sejarah surga dan neraka. Sorga adalah kehidupan yang dijanjikan Yesus kepada orang-orang percaya kepadanya. Istilah sorga menunjuk pada tempat yang kudus di mana Allah saat ini berada. Kehidupan kekal, ciptaan yang sempurna, tempat di mana Allah menghendaki untuk tinggal secara permanen dengan umatnya. Hal tersebut dinyatakan pada Wahyu 21 ayat 3. Tidak akan ada lagi pemisahan antara Allah dan manusia. Orang-orang beriman sendiri akan hidup dengan kemuliaan, dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tidak akan ada penyakit, tidak ada kematian, dan tidak ada air mata. Selanjutnya sejarah neraka. Bukanlah rencana Allah menciptakan neraka bagi umat manusia, melainkan neraka diciptakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang mengatakan hal itu kepada kita. Walau neraka itu mulanya bukan untuk manusia, pada Matius 25 ayat 34, namun karena ada manusia-manusia yang memiliki pilihan yang sama dengan iblis yang memberontak kepada Allah, maka keduanya akan menderita hukuman yang sama. Karena dosa itu, maka hukuman manusia mengancam manusia. Matius 25 ayat 41. Sebagaimana kita orang-orang percaya telah memilih Kristus dan surga, sebaliknya orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat juga akan masuk ke neraka atas pilihannya sendiri, bukan karena kebetulan. Nah, berikut adalah ayat-ayat sorga di dalam Alkitab. Yang pertama Yesaya 44 ayat 23 yang berbunyi seperti ini. Yang kedua Wahyu 2 ayat 17 dan 7 ayat 17, tempat persekutuan dan tempat di mana tidak ada lagi air mata atau penderitaan. Yang ketiga tempat untuk bersaksi, Mazmur 127 ayat 2 dan Mazmur 5 ayat 19. Yang keempat adalah tempat melayani secara benar dan beribadah secara benar, Wahyu 7 ayat 15 dan 22 ayat 3 dan 5. Yang keenam tidak ada lagi laut, Wahyu 21 ayat 1, dan tidak ada air mata, Wahyu 21 ayat 4. Tidak ada matahari dan bulan, Wahyu 21 ayat 23. Tidak ada kenyamanan, Wahyu 21 ayat 25. Tidak ada lagi dosa, Wahyu 21 ayat 27. Tidak ada penyakit dan kutukan, Wahyu 22 ayat 22 ayat 2. Dan tidak ada lagi rasa haus, Wahyu 7 ayat 16. Nah, tadi merupakan adalah ayat-ayat sorga di dalam Alkitab yang bisa sama-sama kita lihat ya teman-teman ya. Dan next adalah neraka dalam Alkitab. Berikut adalah ayat-ayat menyangkut neraka yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, neraka sebagai tempat api tak terpadamkan pada Matius 3 ayat 12. Di sana ada ratapan dan keretakan gigi, Matius 13 ayat 41 sampai 42. Sempat menyesatkan, Markus 9 ayat 43. Yang kedua, neraka sebagai tempat penyesalan, Lukas 6 ayat 19 sampai 31. Tempat rasa haus, kesengsaraan dan penderitaan, Wahyu 14 ayat 10 sampai 11. Nah, sorga dan neraka ini mempunyai dampak bagi kita ya, yang bisa disebut orang percaya kepadanya. Yang pertama, neraka adalah muara hidup bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus setelah mendapat pemberitaan tentang keselamatan yang sesungguhnya, sehingga mereka hidup di dalam penghukumannya dan penderitaan dan penyiksaan dan yang tidak ada taranya. Juga neraka dikhususkan bagi orang-orang yang keji dan tidak mau bertobat, serta tidak mau hidup di bawah perintah dan kepimpinan Tuhan Yesus. Neraka juga diperuntukkan bagi iblis dan pihak-pihak yang selalu memberontak terhadap Allah dan berusaha menggagalkan segala program dan rencana Allah. Dan karena itu, mereka juga berguna sebagai peringatan bagi banyak orang agar menghindarkan diri untuk tidak hidup. Nah, tadi itu dampak dari neraka terhadap orang percaya. Selanjutnya kita lihat dampak sorga terhadap orang yang percaya. Sorga adalah merupakan muara kehidupan bagi orang percaya dalam menikmati hidup yang kekal. Sebagaimana telah dijanjikan dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kesempurnaan hidup yang kekal itu adalah
dinikmati di surga, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan secara benar dan sejati, serta menikmati dan merasakan secara sungguh-sungguh persekutuan dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan demikian keselamatan tersebut dicadangkan sebagai warisan bagi orang-orang beriman. Karena itu dalam surga Tuhan secara realitas berkenan menjadi sekutu umatnya, sehingga orang beriman secara sungguh-sungguh menjadi sahabat dan keluarga Allah nyata dan realitas. Ya, mungkin cukup sekian mengenai surga dan neraka yang dijelaskan oleh saya. Maaf apabila ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Andika Putra Sianipar pamit undur diri. Terima kasih.